Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Perkenalkan, saya Evalis Komodis. Saya bekerja di Kelurahan Sukamaju. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan. Baik Ibu, selanjutnya ke sesi wawancaranya. Ya, Yang pertama, apakah di masyarakat sekarang ini sudah menggunakan iptek? Bagaimana pemanfaatan dari iptek tersebut? Oh, ya tentunya untuk zaman sekarang ya, dan kami apalagi di pemerintahan itu sangat dituntut sekali untuk menggunakan iptek tersebut. Salah satu contoh kecilnya saat kemarin pandemi COVID gitu ya, khususnya kami nih di lini pemerintahan, saya bekerja di kelurahan yang harus selalu siap siaga melayani masyarakat gitu kan. Nah saat pandemi COVID kemarin, saya tuh nggak bisa secara langsung memantau masyarakat gitu ya yang terpapar virus corona. Nah salah satu caranya itu kami menggunakan media sosial, terus melalui WhatsApp group. Nah itu untuk meminimalisir saya trouble yang ada di lapangan, terus koordinasi dengan RT RW secara intens gitu ya. Apabila ada warga-warga yang terpapar, nah itu komunikasi lewat situ, lewat WhatsApp group tersebut. Nah kami ini di dalam WhatsApp group tersebut tuh ada dari lini sektor puskesmas, dari dinas kesehatan, dari kepolisian gitu. Nah banyak sekali lintas-lintas sektor yang masuk di dalam grup tersebut. Nah itu sangat memudahkan kami memantau masyarakat yang terpapar virus corona. Karena biar bagaimanapun kan kami di pemerintahan harus siap siaga gitu ya. Dengan adanya iptek tersebut ya kami sangat terbantu sekali. Bukan hanya di pemerintahan gitu ya, di kami kelurahan, tapi dari lini sektor pendidikan pun itu sangat membantu sekali, khususnya bagi siswa-siswi yang saat itu lockdown, tidak boleh masuk sekolah gitu kan. Nah, bagaimana upaya pemerintah, yaitu menggunakan daring, ya kan, dari online gitu kan. Nah itu memudahkan sekali kan adanya iptek itu, dan kami pun untuk koordinasi menggunakan Zoom meeting. Jadi menurut saya iptek itu sangat sekali membantu dan wajib menggunakan iptek gitu ya di zaman sekarang nih gitu. Baik Ibu, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini menurut Ibu, adakah dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan iptek di kehidupan masyarakat ini? Ada ya pastinya ya untuk dampak itu. Dampak itu kan ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau menurut saya untuk dampak positifnya ini gitu ya, kita itu jadi memudahkan kita dalam berbagai hal. Contohnya kembali lagi ke pemerintahan, untuk iptek itu sendiri itu memudahkan kami dalam pengadministrasian, dalam sekarang kan lagi menggalakkan untuk meminimalisir kertas, ya kan, ada paperland kan. Nah paperland itu ya sekarang undangan itu hanya bentuk PDF sebar, nggak perlu kita fotokopi, mencetak, menyebarkan, itu kan butuh waktu yang panjang. Tapi dengan adanya iptek ini memudahkan kami semua di pemerintahan dalam pengadministrasian, dalam keuangan gitu ya. Nah sekarang kan semuanya berbasis data gitu kan. Apalagi di Depok ini ada yang namanya sistem SIPD. Nah itu semua administrasi keuangan semuanya terangkum di situ. Jadi kalau ada pemeriksaan ya langsung aja ke sistem tersebut. Nah dalam masyarakat itu sendiri untuk dampak positifnya yaitu ya tadi yang saya katakan tadi ya, banyak sekali masyarakat yang mendapatkan informasi secara cepat ya, bukan hanya di wilayah kita, bahkan se-Indonesia ya. Jadi iptek itu membawa pengaruh yang positif yang sangat besar, tapi ada juga pengaruh negatif yang sangat besar. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak sekali berita-berita yang berita hoax yang belum tentu kebenarannya itu ya. Masyarakat itu sendiri yang menelan informasi mentah-mentah
Nah, makanya saya seringkali mengatakan saat adanya pertemuan, jangan sampai ada berita hoax langsung di forward, diteruskan gitu kan ke banyak orang. Budayakan membaca dulu gitu kan. Jangan sampai kita mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, dan itu akan menimbulkan fitnah dan jadi gosip, ya kan, gosip di masyarakat gitu kan. Jadi menurut saya sih ya itu dampak negatifnya. Dan dulu kita kan menggunakan TV analog dan sekarang TV digital, yaitu ya dari sisi positif, dari sisi negatifnya gitu kan, dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ya ini keluhan langsung loh ya, karena saya ada di leading sektor sebagai kepala seksi kemasyarakatan dan pelayanan. Nah ini memang inputan dari masyarakat itu banyak sekali keluhan-keluhan dengan adanya iptek ini. Jadi ya memang sebetulnya masyarakat dituntut untuk paham loh, harus paham, harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu aja sih menurut saya gitu. Terus ibu selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana tips ataupun upaya ibu untuk meminimalisir dampak negatif dari pengaruh iptek? Tips untuk meminimalisir dampak negatif dari iptek tersebut, ya menurut saya sih ya gunakanlah iptek tersebut secara bijak, karena banyak sekali khususnya di masyarakat ya itu yang menelan mentah-mentah informasi yang belum tentu kebenarannya, yaitu hoax ya yang tadi saya katakan. Karena apa? Karena saya di masyarakat khususnya itu banyak yang memberikan informasi, misalnya Bu ini begini gitu kan ya, informasi tersebut ternyata setelah diproses secara langsung tidak, tapi informasi tersebut sudah tersebar luas. Nah itu, budayakan membaca secara tuntas, jangan menelan informasi secara mentah-mentah, cari tahu dulu nih kebenarannya gitu kan ya. Itu sih dampak-dampaknya.